Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang job sheet di LKPD yang ketiga, yang kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugasnya melalui aplikasi handphone, yaitu dengan JNA CAD, di mana di sini indikator pencapaian kompetensi yaitu anak-anak bisa menjelaskan fungsi perintah draw, modify, setting layer, dan dimension pada gambar 2 dimensi. Yang kedua yaitu menganalisis fungsi perintah draw, modify, setting layer, dan dimension dalam membuat gambar dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Di mana keterampilannya yang kemarin saya kasihkan gambar kerjanya, anak-anak bisa menggunakan fungsi perintah draw dan modify serta setting layer dan dibuktikan dengan dimension dalam menggambar CAD 2 dimensi. Terus anak-anak bisa membuat dan memodifikasi gambar kerja yang telah dibuat menggunakan perintah fungsi drawing, modify, setting layer, dan dimension. Karena kemarin sudah saya linkkan di sini untuk LKPD yang pengetahuan, anak-anak saya suruh untuk mengisi, yaitu ada 10 soal pilihan ganda. Nah, di sini kemarin sudah saya diperoleh hasil untuk baik dari sikap dalam mengikuti pembelajaran, baik dari awal sampai akhir, diperoleh penilaian seperti ini ya. Nah, ini untuk penilaian sikap kemarin yang hadir 7 anak, karena yang lainnya berhalangan. Ini untuk penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, ini di sini untuk hasil pengetahuannya. Nah, di sini untuk unjuk kerjanya. Nah, ini untuk unjuk kerja hasilnya sudah saya linkkan di Google Drive. Nanti kita lihat satu persatu hasil dari anak-anak menggambar 2 dimensi dengan fungsi perintah drawing dan modify serta dibuktikan dengan dimension serta diikuti dengan setting layernya. Nah, di sini untuk yang tadi hasil penilaiannya. Terus untuk job sheet KD4, nah ini anak-anak membuat gambar semacam ini, kemarin sudah dibuktikan, tapi ada yang belum membuat untuk yang fungsi perintah, tapi sudah dibuktikan dengan gambar kerja yang lain. Kita masuk ke hasil menggambar anak-anak. Nah, di sini ada Mas Rozak. Nah, kemarin Mas Rozak ini pertama kali mengumpulkan, dan anak-anak setelah diskusi di classroom. Nah, di sini di classroom kita diskusi. Ini Mas Rozak di sini sudah banyak membuat gambar dengan menggunakan aplikasi JNA CAD itu. Nah, di sini ada gambar kerjanya. Nah, yang ini Pak Juli. Nah, ini gambar kerja yang sudah saya kasih di kumpulan job sheet. Jadi yang kemarin saya tekankan di grup WhatsApp bahwa anak-anak bikin yang menurut anak-anak yang mudah dulu. Jadi untuk ini hasil dari Mas Rozak. Nah, semacam ini. Nah, ini hasil dari Mas Rozak. Ada kata-katanya yang sangat menyentuh juga untuk memotivasi teman-teman yang lain, yaitu tidak ada kata tidak bisa selama kita mau belajar dan berusaha. Tetap semangat, jangan jadikan kondisi seperti ini menjadi alasan untuk kita berhenti belajar. Terus semangat dalam meraih apa yang kalian inginkan. Luar biasa Mas Rozak. Ini kemarin screenshot hasil dari yang sudah dibuat melalui aplikasi JNA CAD.
Nah, di sini kemarin saya minta kepada Mas Rojak barangkali bisa membuat tutorial seperti menggambar. Jadi ada contohnya, sebelahnya digambar lagi eh, dengan divideokan. Nah, kemarin di sesi yang kedua, di pembelajaran kedua, Mas Rodek sudah bisa. Sekarang diaplikasikan untuk gambar-gambar kerja yang sudah saya kasih di kumpulan job sheet di LKPD. Nah, ini hasil menggambar. Jadi anak-anak saya kasihkan link di Google Drive untuk memasukkan hasil gambarnya. Banyak yang kesulitan, akhirnya dibimbing, kita diskusi di grup, akhirnya alhamdulillah semuanya bisa. Ada juga yang di sini kemarin ini baru selesai Pak. Oke, Pak Surya juga, ini Mas Surya, Mas Jimmy, ini Pak gambar saya. Oke. Nah, ini tadi Mas Rizal baru bisa koneksi karena paketannya habis, baru bisa Pak. Oke, siap Mas Rizal. Alhamdulillah. Nah, ini saya kasih ilustrasi atau bimbingan kolaborasi dari Mas Rozak juga, akhirnya anak-anak bisa melingkan hasil gambarnya juga di sini. Nah, ini dimasukkan di sini. Ini dari Mas Jimmy. Coba kita buka, ini hasil dari Mas Jimmy. Alhamdulillah. Tadi sudah saya nilai hasilnya. Sudah saya lihat ya. Ini saya tampilkan, ini hasil dari Mas Jimmy. Oke. Mas Rojak tadi sudah dilingkan juga hasilnya. Sekarang ini Mas Rizal, alhamdulillah sudah bisa. Nah, ini juga hasilnya dari Mas Rizal. Alhamdulillah anak-anak berusaha bisa. Untuk Mas Surya ini alhamdulillah 4. Nah, ini 1. Ini Mas Rizal, ini Mas Surya. Oh, sama gambarnya. Jadi yang di ini beda. Nah, ini. Itu udah selesai. Sekarang Mas Rojak ini bikin tutorial. Nah, yang kemarin sudah bikin. Ini coba kita lihat buat teman-temannya untuk menggambar pakai CNA CAD ya. Ini kita lihat pakai menu lain, dibuat seperti yang saya contohkan pakai komputer kemarin, pakai koordinat polar. Nah, ini pakai menu offset, dibuat persegi dulu hasilnya. Nah, ini sudah. Nah, ini kemarin saya komentari barangkali Mas Rozak bisa bikin yang ada suaranya, akan lebih menarik, akan mungkin lebih mudah diikuti anak-anak. Cuma mungkin nanti ada beberapa yang sudah pakai suara karena nggak pede katanya Mas Rozak. Tapi ini sudah luar biasa. Ini pakai menu modify offset. Dari video pembelajaran yang sudah saya berikan di Classroom dan kemarin sudah saya lihatkan, alhamdulillah anak-anak semakin semangat dalam menggambar. Untuk yang kemarin yang berbentuk poligon, ternyata di aplikasi CNA CAD tidak ada. Jadi untuk membuat poligonnya kita tangguhkan sementara. Yang penting anak-anak terampil dulu dalam menggambar.
Ini pakai menu copy. Oke, Mas Robert cepat ngikutinya, alhamdulillah. Kata-kata yang tadi di classroom luar biasa, penyemangat teman-temannya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini pakai distance untuk camper. Nah, ini tidak saya ujikan di tutorialnya, enggak saya buat di JNA CAD, tapi anak-anak sudah mencobanya di JNA CAD dan membuat tutorialnya. Ini suatu kemajuan yang luar biasa juga, karena selama setahun pandemi mungkin keterampilan anak-anak menggunakan handphone lebih cepat. Jadi ketika ada aplikasi baru mungkin rasa penasarannya tinggi, sehingga tiap kali membuka handphone akhirnya dicoba. Nah, itu tadi memberikan dimension untuk pembuktian atau ukuran. Oke, alhamdulillah ini tadi tugas yang set ketiga, yang dimana fungsi perintah membuat dan memodifikasi gambar sudah dilakukan Mas Rozak maksudnya. Sudah ditutorialkan juga. Anak-anak alhamdulillah tergugah dan semangat ketika melihat tutorial. Ini untuk yang kedua seperti ini. Ini juga sama yang tadi, cuma tidak ada suaranya. Nah, ini juga sama tutorial yang dibuat Mas Rozak. Jadi anak-anak yang belum tahu sama sekali atau belum bisa, yang kemarin tidak ikut Zoom sehingga kesulitan untuk menggambar, tapi dari sini ada teman yang sudah bisa membuat tutorialnya sehingga mereka merasa tertantang untuk bisa membuatnya. Jadi ada 4 anak yang sudah, tapi satu anak yang tadi komentar di grup WhatsApp katanya, bentar Pak, masih mencoba. Untuk Mas Afito kemarin menyempatkan untuk bisa ketemu, karena saya ajak telepon tidak mau. Tetap kita kondisikan protokol, satu anak saya ajarin bisa langsung pulang untuk Mas Afito. Ini masih menggunakan koordinat polar.
Oke, untuk gambar selanjutnya, untuk video selanjutnya. Nah, ini job sheet yang saya berikan di kumpulan gambar kerja juga untuk membuat mur dan baut. Nah, di sini ada segi 5-nya. Yang kemarin Mas Rojak ternyata pakai line. Oke, sama aja. Nanti bisa dikondisikan. Jadi, keterampilan berpikir untuk ketika tidak ada tool yang bisa digunakan atau toolnya tidak ada sesuai dengan perintah yang ada di laptop atau komputer, bisa dikondisikan dan menemukan ternyata bisa itu membuat poligon segi 6. Oke, ini nah ini menu esentrik untuk gambar kerja yang kelas 3. Ini kemarin Mas Roja katanya ada satu gambar kerja yang ada suaranya. Coba ini kita lihat dulu. Nah, ini membuat kepala palu. Ternyata tidak ada suaranya. Kita lihat yang ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggunakan menu modify, yaitu trim dan offset, untuk menggambar gambar kerja ini. Pertama-tama, klik line, buat kotak yang paling luar dengan ukuran 50/18. 50 ke kanan 18. Supaya mempercepat pengerjaan, tinggal klik di atas tahan, luruskan dengan garis yang di samping, tarik. Jika sudah membentuk 90 derajat maka lepaskan. Klik titik yang di sebelah kiri. Sudah. Kita pindah ke menu modify. Klik offset. Tentukan jaraknya. Kita membuat garis sumbu dulu agar memudahkan kita untuk mengerjakan yang selanjutnya. Maka membuat garis sumbu setengah dari 50. Klik ke tengah, checklist. Lalu kita membuat garis yang di tengah yang ukuran 30 dulu. Kita mulainya dari tengah, maka ukurannya 3,5 dari 30, 15. Klik ke pinggir, ke atas dan ke bawah. Selesai. Lalu yang kedua, setengah dari 38,5, setengah dari 38,5, 19,5. Offset 19,5. 19,25. Dari tengah ke atas dan ke bawah. Sudah. Lalu kita membuat garis ini. Klik offset lagi dengan ukuran 13.
Sudah. Lalu tinggal kita trim. Hapus garis yang tidak diperlukan. Gambar pertama sudah jadi. Sekarang kita gambar yang sebelahnya. Klik circle diameter diameter 50, enter, atau checklist. Diameter lagi, ukuran 38,5. Tinggal satu, ukuran 30. Lalu kita buat garis yang di tengah. Tinggal menarik dari titik tengah menuju ke sisi pinggir lingkaran. Sudah, tinggal kita kasih dimension aja. Sudah, sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi ternyata yang ditakutkan Mas Rozak ternyata bisa membuat tutorial yang ada suaranya, walaupun sedikit ragu yang kemarin disampaikan ke saya, tapi alhamdulillah luar biasa. Semoga nanti muncul tutorial-tutorial dari gambar-gambar kerja yang sudah anak-anak buat. Jadi ini sebagai motivasi Mas Rozak yang nantinya bisa di-sharekan ke anak-anak yang nantinya mungkin anak-anak bisa membuatnya juga. Nah, ini untuk hasil gambarnya kemarin. Ini untuk kategori nilai untuk kerjanya, kategori satunya Mas Rozak semuanya ini udah maksimal ya. Cuma ini Mas Rizal masih ada kekurangan untuk sikap di kategori 2 waktu menggambar, terus hasilnya dan waktu juga agak terlambat kemarin. Nah, itu akhirnya di sini ada satu siswa di sini yang kemarin sampai sekarang belum kumpulkan juga. Ini Mas Rangga Dian. Ya, ini kemarin Pak saya newbie Pak, saya belum mencobanya. Ya udah enggak apa-apa ya, tapi tetap coba nanti. Oke, ini penilaian dari praktikum 1, praktikum 2 dan praktikum 3 ini. Untuk 3 kategori penilaian ya. Nah, ini penilaian sikap, aspek sikapnya sudah saya nilai. Ternyata yang tertinggi juga Mas Rozak, alhamdulillah. Semoga yang lainnya bisa memperbaiki. Untuk pengetahuannya juga yang paling tinggi juga Mas Rozak. Ini kalau di sini sama Mas Surya. Nah, di sini juga tertinggi juga Mas Rozak, diikuti Mas Jimmy sama Mas Surya. Oke, Mas Safito ini juga lumayan cepat. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk hasil dari anak-anak yang tadi saya jabarkan awal di akhir, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.